Pagi 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPUPKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Tanggal 9 Agustus 1945, Jepang kembali dijatuhi bom atom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal ini membuat Jepang kewalahan. Setelah peristiwa pengeboman, 3 tokoh Indonesia yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Djodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Di Dalat, Vietnam, Jenderal Terauchi memberikan 3 keputusan, yaitu disetujuinya pembentukan PPKI, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI, dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil PPKI, serta untuk mendiskusikan keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Hatta, dan Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan bangsa Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, jika begitu, terima kasih Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju Dalat, Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Selamat datang Bu. Kapan dari mana kita akan membicarakan perbincangan ini? Kita akan membicarakan hal ini besok lusa di rumah saya. Sampai bertemu besok. Baiklah, kalau begitu. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin akan membantu. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas tentang kelengkapan bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir, kami belum bisa menentukannya. Jepang pasti akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah Vietnam? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan mengikuti wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu negara Indonesia agar tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura menemui 3 pimpinan PPKI. Dalam perjalanan mereka berbincang. Rasanya saya tidak yakin jika Jepang tidak menyerah kepada Sekutu. Kalau begitu, lebih baik kita diskusikan lagi dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu siapa saja tokohnya? Baik golongan tua maupun golongan muda untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga.
dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Kita seharusnya percepat memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam sidang PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam sidang PPKI karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang, sedangkan kemerdekaan itu harus dari usaha rakyat sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita memang sudah seharusnya untuk membicarakan ini dalam rapat PPKI. Karena PPKI itu adalah lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pimpinan. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Andes Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Apa maksud kami dibawa ke sini? Maksud kami agar Bapak segera memproklamasikan Indonesia. Saya sudah mengatakan, kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan terlebih dahulu dalam sidang PPKI. Bapak benar, karena persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula, Bapak kan ketua PPKI, tidak mungkin mengambil keputusan tanpa anggota PPKI yang lainnya. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok, di Jakarta Wikana, para golongan muda dan Mr. Ahmad Subarjo sebagai golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita pergi sekarang. Saya rasa di sana sedang terjadi perdebatan yang sengit. Mari kita berangkat sekarang. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Setelah itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing. Lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk, Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah, kalian jangan khawatir. Silakan masuk. Saya akan menjamin selama berada di rumah saya, keselamatan kalian akan terjamin. Baiklah, di mana ruangannya? Silakan Anda berdiskusi di ruang makan. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan BPUPKI dengan bunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu boleh juga. Menurut saya perlu ada pernyataan pengalihan kekuasaan seperti ini. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh seluruh yang hadir di sini? bila seperti itu akan ada banyak yang ditandatangani. Bagaimana bila Pak Karno saja yang mendatangani? Dengan Pak Hatta juga. Ini saja, lebih baik Pak Hatta dan Pak Soekarno yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Ide kamu bagus, saya sangat setuju. Bagaimana jika naskah ini diketik oleh saya? Tapi ada beberapa perubahan, seperti wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia, dan Jakarta 170805 diganti menjadi hari 17 bulan 8 dan tahun 05, dan juga tempo diganti menjadi tempo. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari, tanggal 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga, tepatnya hari Jumat,
tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno. Persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi selanjutnya dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sambutan Wali Kota Suwirjo dan pimpinan Barisan Pelopor Dr. Muardi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domain, Waidan B. dan memerintahkan Fuz untuk menyiarkannya. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua, dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Peristiwa sidang PPKI ini begitu berharga, dan peristiwa ini telah mengubah sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Weddiodiningrat dilantik sebagai ketua dan wakilnya adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Sidang pertama bertempat di gedung Chuo Sangiin yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Rajiman, Ichi Bangase, Suroso, beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Rajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil Jepang dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan
dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua dan wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya: pertama, persatuan; kedua, kekeluargaan; ketiga, keseimbangan lahir batin; keempat, musyawarah; kelima, keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan. Mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Silakan anggota yang lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini, semalaman saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme atau pri-kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulnya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini, yaitu dengan nama Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokratisme, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosio-nasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih, itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah. Silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Presiden Negara Soekarno. Insinyur Soekarno, Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan daripada anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichigo. Oyo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa ulasan dan usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut. Yang selanjutnya akan ditegas lagi oleh ketua sidang. Dan hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibangse yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang disampaikan oleh Mr. Dr. Supomo dan Insinyur Soekarno tentang dasar negara. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPU KPI dengan
agenda rumusan dasar negara kita finish sampai ini. Sidang BPUPKI pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh Panitia 9. Sebagai ketua dipilih yaitu Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.